Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Aida Milaningrum yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir dikarenakan sedang bekerja. Kemudian ada Bagas Dwi Adinugraha, Dian Dwi Suherti, Miftah Nur Rahman, Nur Afni Miselda, Winda Tunisa, dan Zenata Rizky Triana. Baik, untuk kelompok kami akan membahas tentang perancangan sistem pengendalian manajemen mengenai persediaan barang logistik pada RSUPX. Kita langsung ke studi kasusnya mengenai persediaan barang logistik pada RSUPX. Logistik merupakan bagian instansi yang tugasnya adalah menyediakan barang atau bahan daya dukung yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional rumah sakit dalam jumlah, kualitas, dan waktu yang tepat sesuai kebutuhan dengan harga serendah mungkin. Ketersediaan logistik dan terkelolanya logistik dengan baik akan berdampak pada kepuasan konsumen, sehingga pengelolaan persediaan sangat penting untuk diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dalam penanganannya. Adanya ketidaksesuaian informasi persediaan akan menghasilkan informasi yang kurang berkualitas. RSUPX merupakan institusi yang menangani jasa kesehatan bagi masyarakat sehingga dikategorikan sebagai badan usaha sektor publik. Institusi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya ada dua permasalahan yang sering terjadi pada bagian logistik di SUPX. Yang pertama itu selain itu terdapat selisih stok antara stok fisik dan kartu stok. Jumlah stok barang di kartu stok tidak sesuai dengan jumlah stok fisik yang ada. Yang kedua, permasalahan lainnya yaitu terdapat manipulasi data yang telah dilakukan pegawai gudang dalam catatan laporan yang dilaporkan ke bagian logistik pusat. Materi selanjutnya yaitu terdapat selisih stok antara stok fisik dan kartu stok. Jumlah stok barang di kartu stok tidak sesuai dengan jumlah stok fisik yang ada. Jadi yang dilakukan untuk mengatasi masalah di atas diantaranya yang pertama, hendaknya staf gudang bisa lebih teliti dalam menginput pesanan. Kedua, hendaknya pengecekan stok opname dilakukan secara berkala minimal 1 bulan sekali. Yang selanjutnya, staf gudang lebih disiplin dan rapi dalam menata barang agar barang tidak menumpuk dan rusak. Yang terakhir, pengawasan harus lebih diketatkan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan pegawai gudang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya berikut merupakan flowchart pengendalian stok persediaan barang logistik di RSUPX. Yang pertama yaitu mengenai flowchart pengadaan stok persediaan barang logistik di RSUPX. Yang pertama yaitu pada bagian staf pelaksana gudang logistik, di mana pada bagian ini melakukan pengecekan stok barang, kemudian dilakukan permintaan order, dan dilanjutkan pada bagian kepala gudang logistik, di mana pada bagian tersebut menerima permintaan order barang, kemudian dilakukan penginputan pesanan, lalu menandatangani surat pesanan tersebut, kemudian dikirim ke bagian logistik pusat, di mana pada bagian tersebut pesanan, kemudian dilakukan pengiriman barang, pengeluaran isu. Untuk selanjutnya mengenai flowchart pendistribusian barang logistik di RSUPX, langkah yang pertama yaitu terjadi pada bagian staf pelaksana gudang, di mana pada bagian tersebut menerima orderan dari staf pelaksana lapangan, kemudian dilakukan penginputan pesanan yang dikirim ke bagian gudang logistik pusat, di mana pada bagian gudang logistik pusat tersebut menerima pesanan dari gudang logistik di setiap instalasi, kemudian disiapkan barang pesanan dari gudang logistik ke setiap ruang, kemudian dilakukan penyesuaian dengan kartu pesanan, kemudian dikirim lagi ke bagian staf pelaksana gudang untuk mencetak kartu pesanan tersebut.
Kemudian pada bagian staf pelaksana gudang tersebut dilakukan pengecekan pesanan yang akan dikirim, lalu barang pesanan didistribusikan ke setiap gudang, kemudian lanjut langsung ke bagian staf pelaksanaan lapangan. Di sini pada bagian ini menerima instruksi dari pelaksana gudang, kemudian barang disiapkan, lalu barang tersebut siap dikirimkan dan meminta tanda tangan pemesanan dan kartu pesanan dikembalikan ke gudang untuk diarsipkan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah flowchart pengendalian stok persediaan barang logistik di RSUPX tentang perhitungan stok. Yang pertama, pada bagian gudang yang harus dilakukan saat penghitungan barang logistik adalah untuk melihat stok terlebih dahulu di kartu stok. Lalu setelah itu mencocokkan stok fisik dengan kartu stok. Apakah sudah sesuai ataupun ada perbedaan? Apabila ada selisih pada stok, maka harus dicatat, dan apabila sudah sesuai, maka harus dicatat pula. Dan dari kedua hasil pencatatan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Slide selanjutnya yaitu tentang penyelesaian permasalahan yang kedua. Dalam permasalahan yang kedua, terdapat manipulasi data yang telah dilakukan pegawai gudang dalam catatan laporan yang dilaporkan oleh ke bagian logistik pusat. Upaya yang harus dilakukan rumah sakit untuk mencegah fraud adalah yang pertama, membangun karakter sejak dini para pegawai gudang untuk menerapkan kejujuran. Lalu yang kedua, harus melakukan secara baik, transparan tentang perekrutan tenaga kerja untuk melihat karakter pegawai serta menghindari kedapatan pegawai yang mempunyai etika kurang baik dan mudah untuk melakukan kecurangan di perusahaan. Lalu yang ketiga, adanya pendampingan kegiatan berpotensi korupsi sejak awal perencanaan. Lalu yang keempat, membuat dan menetapkan kode etik karyawan. Yang kelima, peraturan dan perundang-undangan harus dipahami oleh seluruh pegawai rumah sakit. Dan yang keenam, memberikan pelatihan mengenai fraud bagi manajemen karyawan. Dan yang ketujuh, menyediakan tips anti-fraud kepada karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan yang pertama, pengendalian internal pada persediaan barang logistik di gudang belum berjalan dengan baik. Masih terdapat selisih stok di kartu stok dan stok fisik. Hal ini terjadi karena kurang dilakukan pengecekan secara berkala. Akibat dari kurangnya pengecekan barang di gudang logistik, masih terdapat barang retur yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga petugas gudang harus melakukan pengecekan secara berkala dalam waktu minimal 1 bulan sekali untuk meminimalisir kesalahan catatan dan pelaporan jumlah stok barang. Yang kedua, untuk pencatatan pelaporan stok barang, terdapat ketidaksesuaian antara stok fisik dan laporan jumlah barang yang harus dilaporkan. Terdapat manipulasi data yang dilakukan petugas gudang. Hal ini merupakan salah satu tindakan kecurangan yang akan merugikan perusahaan jika berlangsung secara terus-menerus. Sehingga pengawasan terhadap pencatatan kartu stok barang di gudang harus diawasi lebih ketat lagi, agar tidak terjadi manipulasi data stok barang fisik dengan jumlah stok barang yang dilaporkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi. Saya harap sebagai penonton atau pengguna untuk membaca materi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.